Kemudian kalau sudah master, ini berarti kalau sudah di angka ini kita setiap hari dalam jangka waktu panjang sudah bisa profit konsisten. Maka kita bisa tingkatkan untuk kelas master atau kelas-kelas yang apa ya namanya mahir, itu bisa di atas 10%. Oke, selamat pagi Ibu, selamat ketemu lagi pagi hari ini. Sehat Ibu? Ya, sehat, Pak. Kemana latihan kemarin Bu? Yang Pak, kita kasih cobaan? Pak, Mm-mm. Pak, ini saya pagi ini baru nyoba sih, Pak. Ini saya kan coba ini, Pak ya, sebentar, Pak. Nyarinya di mana ya? Ini, Pak. Saya kan coba ya, Pak ya. Eh, euro itu, euro USD itu saya buy Mm-mm. 0,2, saya sell 0, oh naik lagi deh, 0,02. Kok kalau saya lihat kan, sebentar ya, saya lihat kan, oh udah naik lagi. Saya pikir kan kalau grafik itunya candle-nya turun kan Pak ya, Mm-mm. berarti kan seperti kata Bapak ya, saya harus buy Oke. di Euro USD Pak. Euro ya. Oke. Mm-mm. Ya. Saya harus buy kalau dia turun. Mm-mm. Tapi justru yang sell-nya yang 0,00 sedangkan buy-nya minus 0,20 Pak. Ya karena terlalu tinggi harganya. Mungkin ngambilnya terlalu di atas mungkin. Ngambilnya dari tadi mungkin di atas Oh, ini. Ya. iya Sementara sih Pak, di masih atas ini turun. memang Pak. Ya kan harganya masih turun sekarang. Ya nanti Oh, dicoba saja kira-kira nanti sampai profit apa tidak gitu. Jadi tidak harus selalu habis kita masuk terus profit atau biru, belum tentu, nanti bisa saja 3 jam 4 jam 5 jam bahkan 6 jam gitu. Jadi tidak harus, kecuali nanti sudah kelas tinggi artinya dengan bermain ekstra. Kalau bermain tapi ekstra tadi saya udah untung Pak dari itu Pak, dari Euro USD buy. mm-mm, Saya untung 7,54. mm-mm. Yang lain sekarang kan rugi. Ya kalaupun misalkan sekarang rugi, ditutup rugi pun kan masih masih untung. Yang tadi profit, kemudian sekarang Oh, ruginya kecil-kecil, kalau ditutup tes rugi kan kumulatifnya kan masih profit. Nah intinya adalah di sana nanti profit keseluruhan, oh, itu caranya. Jadi tidak harus saat ini nanti ada yang profit, tidak harus. Misalkan kalau kita lihat di ruginya terus ya, tidak cepat untung, ya bisa saja di close duluan, di close rugi dulu sambil melihat kondisinya nanti. Ya secara keseluruhan kan kalau masih lihat profit itu. kalau lihat keseluruhan saya masih rugi Pak, minus Mm-mm. 10,16. Oh gitu ya, masih rugi berarti ya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting tahu dulu. Yang penting nyobain dulu, buy sell-nya sudah dicobai, minimal sudah ada apa ya, angan-angan gambaran ketika saya ngambil buy bagaimana, ketika ngambil sell bagaimana. Setidaknya ada gambaran dulu di sana. Harusnya saya coba aja semua semua pair ya Pak ya. Iya, coba aja enggak apa-apa. Biar Oh, saya tahu. cuma coba Euro USD sama XAU aja. Ya, nanti sekali-sekali dicobain dulu enggak apa-apa. Habis itu nanti mana yang kelihatan kira-kira enak, menguntungkan, baru pakai satu pasangan. Yang misalkan mau Oh, berlatih itu ya nggak apa-apa, dicobai yang mana yang kira-kira bisa menguntungkan, mana yang kira-kira bisa profit. Habis itu kalau nanti kalau berdasarkan pengalaman Bapak yang bisa menguntungkan itu yang mana sih Pak? XAU. Oh, Kalau XAU. menguntungkan semuanya bisa menguntungkan. Maksudnya kalau kalau di XAU ini lebih cepat dan lebih banyak daripada yang lain gitu aja. Cuma harus Lebih paham, cepat. harus menguasai medan lah, menguasai tekniknya, dan tentu harus mahir dalam mengendalikan lot kita dan transaksi kita, karena pasarnya cepat sekali nanti kalau sudah bergerak. Dari pasar ini kalau di euro kan pelan-pelan begini, artinya pergerakannya kecil-kecil begini. Nah kalau kita hitung, kalau kita lihat ini pergerakan satu hari, kalau kita geser D1, pergerakan harian di euro USD ini yang besar, yang panjang, kalau kita ukur dari ujung atas ke ujung bawah, yang merah ini yang 3 hari, yang 2 hari yang lalu, yang ini ya, kalau kita ukur dari ujung
bawah ke ujung atasnya ini sekitar 860. Ini panjang sudah. Nah, sementara kalau kita masuk di XAU, perhatikan di D1 sama cari yang panjang, misalkan yang paling panjang di beberapa hari terakhir adalah ini. Ya, ini adalah candle yang paling panjang di beberapa hari terakhir. Kalau kita ukur dari ujung bawah ke ujung atas, nah ini pergerakannya bisa mencapai 3.700 sekian pip atau 3.700 sekian gerakan. Sementara di euro tadi kan cuma 800, selisihnya jauh. Artinya apa? Artinya potensi untuk kita mendapatkan profit dari pergerakan itu jauh lebih cepat di XAU daripada di pasangan yang lain. Oh, Sehingga akan memudahkan kita nanti untuk mendapatkan yang lebih daripada yang lain. Ini bedanya. Cuma harus banyak kalau belajar nanya di lagi Pak, kalau nanya lagi cuma nanya doang Pak. ya. Cenderungnya emas ini kalau Bapak lihat naik apa turun Pak ke depan? Kalau sekarang cenderung turun, tapi jangka panjang emas kan selalu naik. Jangka panjang itu Oh, lama, artinya bermain tahunan. Kalau tahunan kan jangka panjang itu cenderung naik. Tapi kalau saat ini ya trennya tetap turun. Ini kecenderungan mau turun. berarti kita kalau turun gini kita beli ya Pak ya? Kalau turun begini ya betul beli. Kalau turun begini beli. Oh, Ini kan drop turun, tapi cenderungannya beli. naiknya nggak tahu kapan ya Pak ya? Naiknya kan enggak tahu kapan. Lah kalau tahu naiknya kapan kan enggak usah order dulu sekarang. Tahu aja nanti jam berapa, kapan nanti mau naik baru order itu aja. Itu kalau tahu naik. Saya juga Oh, enggak tahu naiknya kapan. Kalau tahu naiknya kan pagi-pagi tidur, nanti setelah kita bisa tahu kapan nah, baru kita masuk. Karena kita sama-sama tidak tahu, maka yang kita perhitungkan nanti adalah bagaimana membaca probabilitasnya, membaca kemungkinan-kemungkinannya di sana. Ya. Jadi bukan membaca kepastian, Ibu. Tidak ada yang pasti. Jadi kalau rumus-rumus yang nanti kita sampaikan itu pun belum tentu 100% pasti. Ya. Yang paling pokok adalah bagaimana kita mendapatkan gambaran secara visual, secara kasat mata ini arahnya kira-kira cenderung kemana probabilitasnya gitu. Sehingga kita bisa tahu Pak, kapan kita entry. Pak nanya lagi dong Pak. Oke. Berarti kalau kita ini sekarang ini eh, beli, oh kita beli ya Pak ya? Mm-mm. Beli ya, berarti ya. Hmm. Tapi kan tidak harus nanti dalam hitungan menit profit, belum tentu. Kecuali kalau Oh, kita bermain cepat itu main begini tidak bisa, market pelan begini tidak bisa. Contoh tadi malam yang mungkin saya share di grup itu, saya bergerak hanya hitungan menit bisa profit itu karena marketnya panjang atau pergerakan pasarnya itu rame. Rame itu ditunjukkan dari candle yang panjang-panjang begini. Nah, candle panjang ada penolakan, oh, candle panjang penolakan. Dan ini rata-rata malam. Jam berapa rata-rata oh, ramenya? Ya, ini harus tahu jam-jam pasar rame. Ini pasar rame itu sekitar jam 19.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 10 atau 22.00 waktu Indonesia Barat. Ini adalah jam-jam market ramenya. Kenapa jam-jam market rame? Karena jam ini Eropa dan Amerika pasar ketemu. Ya, oh, ini pasar Eropa dan Amerika ketemu. Pasar Eropa itu jam berapa masuknya atau bukanya jam berapa? Kan harus tahu kalau misalkan ke Jakarta ada pasar Minggu, pasar Senin itu kan bukanya kan pasti ada jamnya. Tidak mungkin dia buka 24 jam. Pasti ada iya, jam-jam sentralnya, mungkin sore misalkan jam 4 sampai jam 10 malam misalkan. Kan ada begitu atau pagi jam 4 pagi sampai jam 10 pagi misalkan begitu. Kan begitu pasti iya, ada jam-jam sentral begitu. Jam di mana pusat perbelanjaan itu terjadi banyak transaksi. Ya kalau di iya, jam-jam normal kantor di Indonesia mungkin jam 9 sampai jam 5 misalkan begitu. Contohnya begitu. Demikian juga ini kalau di kantor Eropa itu bukanya jam Eropa, market Eropa itu bukanya jam 14.00 sampai jam 22 waktu ini Indonesia waktu Barat. kita ya Pak ya? Waktu Indonesia Oh, Barat.
Ini kalau di Hmm. mereka siang mungkin ya. Eh, selisihnya enggak tahu ya Eropa itu berapa. Yang pasti jam ini jam 2 siang sampai jam 10 malam. Mungkin jam ini jam-jam pagi mungkin ya di sana mungkin ya. Kalau di Amerika, jam Amerika ini buka marketnya jam 19.00 sampai jam 04.00. Nol. Oh, pagi ya, Pak ya? Iya, jam 3 kalau enggak salah, sampai jam 3 sampai jam 4 lah. Bapak cara ngetiknya di sini pakai apa sih tadi, Pak? Saya bingung ngetik Ngetik apa? di di chart ini pakai apa sih tadi barusan Bapak Ini ada tulisan di ngambilnya? atas, ada draw text ini, ada draw text ya. Ini. Oh, Ya, ini kan ada jam-jam, ini jam Amerika. Jadi biar paling tidak ada gambaran jam Amerika. oh sampai jam 3 ya, Pak? Jam 3 malam, jam 3 pagi dini hari itu. Nah, sehingga jam pertemuan ramenya itu jam di antara mereka ada. Jam di antara mereka ada itu jam berapa? Ya jam 7 Amerika masuk, jam 10 sampai jam 10. Jadi Amerika, Eropa ketemu semuanya di sana. Jam 10 Eropa sudah keluar, sudah tutup, baru hanya tinggal Amerika saja. Maka yang jam rame rata-rata paling rame adalah jam 7 malam sampai jam 10 malam. Ini pasar paling Oh, rame. Jadi kalau pasar rame ini apa yang kita dapatkan? Ya tentu peluangnya. Kalau misalkan bergerak cepat oh, begini, kemudian kita bisa ambil, misalkan turun, kita ambil turun sell misalkan, atau kita turun ambil posisi buy, sudah dapat dengan cepat akan bisa lebih dapat profit. oh, Kalau pagi-pagi kan khususnya emas gitu Pak ya? ya khususnya Mas. Semuanya di Euro USD juga begitu sama. Euro USD sama. Euro USD terpengaruh juga dengan karena Euro itu Eropa, USD itu Amerika. Jadi Euro USD juga rame-ramenya jam 19 sampai jam 10 malam. Ini secara umum rata-rata. Walaupun pasar itu 24 jam buka, ya ada kalanya pagi juga rame. Tapi yang sering secara umum jam-jam malam gitu. Hmm. Sehingga kalau malam usahakan monitor dan mencoba di sana biar nanti tahu Oh, bagaimana kondisinya. Atau mungkin jam iya 7 iya. sudah tidur ya enggak tahu. Oh enggak sih Pak. Ya enggak tahu. Kadangkala kan orang capek seharian kerja, sore jam 8 sudah istirahat. Ya enggak masalah. Yang penting kita sudah sampaikan jam-jam ramenya jam sekitaran itu. Ya, saya juga monitornya jam tadi malam seharian kita juga enggak masuk, enggak entry sama sekali. Ya baru setelah ada jadwal kelas jam malam jam 10 setengah 10 itu selesai, saya baru masuk 1-2 kali tidak masalah, yang penting ada masukan di sana Oh. ya begitu. Jadi waktu Bapak tiap hari profit nggak Pak? ya kalau dihitung iya, secara umum Wih enak iya ya Pak ya? ya, kalau bisa nanti, kalau bisa juga bisa kok, ibu juga bisa tiap hari nanti. Tidak usah muluk-muluk dulu di awal, itu targetnya kecil dulu, target dulu. Jadi harus tahu target dulu, targetnya, target profit. Ya, untuk pemula ya harus tahu dulu. Kalau saya sampaikan target profit itu ambil yang realistis saja dulu. Yang realistis itu berapa? Ini harus menentukan target profit, Bu. Oh. Misalkan kita hitung belanja harian sekian, belanja mobil sekian, belanja motor sekian, belanja rumah sekian misalnya. Ketemu satu hari saya membutuhkan uang sekitar 500.000 misalkan. Satu hari saya butuh pengeluaran 500.000. Atau misalkan kalau saya dolarkan ya biar gampang, $50 misalkan. Misalkan $50. Kemudian target $50 ini harus disesuaikan dengan modal. Kalau kita targetnya lumayan besar atau targetnya kecil, nanti menyesuaikan modal kita. Modal kita harus sesuaikan, jangan menuntut yang sebaliknya. Jangan kita menuntut modal kecil kemudian angan-angan atau target profit yang besar, karena ini tidak relevan, karena ini tidak sinkron dengan kemampuan modal kita, tidak realistis dalam bahasa bisnisnya.
Hmm. Maka harus disesuaikan. Boleh tahu Misalkan Pak contoh, kalau mm-mm. boleh tahu Pak kalau untuk $50 itu modal kita berapa ya Pak? Iya ini kita bahas. Untuk seperti ini. Nah contoh misalkan untuk pemula, jadi target profit yang pemula, pemula ini ambil 1-2% ini udah bagus dari modal kita. Kalau nanti sudah mulai eh, menguasai atau setidaknya kita sudah apa ya, yang profit yang ini sudah kita kuasai dengan baik, sudah bisa konsisten, maka kita bisa tingkatkan ini bisa menjadi 3-5%. Kemudian kalau sudah master, ini berarti kalau sudah di angka ini kita setiap hari dalam jangka waktu panjang sudah bisa profit konsisten, maka kita bisa tingkatkan untuk kelas master atau kelas-kelas yang apa ya namanya mahir, itu bisa di atas 10%. Oh banyak ya Pak ya kalau yang udah mahir ya. Ya, tapi stepnya harus dikuasai dulu dari mulai awal. Mulai pertama dikuasai Iya, dulu, kemudian ini naik, ini naik. Semuanya harus dikuasai dengan baik, iya. bertahap. Jadi misalkan karena pemula, maka 1% sudah bagus. 1% dari modal. Maka untuk mendapatkan contoh ya $50, $50 ini berapa modal kita kalau 1%? Berarti modal kita adalah 1%-nya adalah 5.000 berarti ini. Oh 5 juta ya? Ya, 5 apa? 50 juta Pak? 50 juta kalau pakai yang kurs 10.000. Ini kalau kita yang aman, aman dan tentu ini disesuaikan dengan kemampuan keahlian, dengan Hmm. kemampuan keahlian. Kok terlalu banyak modalnya? Ya, kalau kita pengen jangka panjang bertahan dan bisa aman begini harus sesuai dengan realistisnya atau logikanya. Kalau pengen profit besar bagaimana? Modal saya tidak cukup. Ya bisa saja dengan catatan harus menguasai. Ya, Hmm. misalkan modal saya cuma misalkan 1.000 misalkan. Apakah bisa saya mendapatkan 50? Sangat bisa. Dengan catatan harus stepnya harus betul-betul menguasai. Artinya penguasaannya harus sudah lebih dari baik, bukan kelasnya pemula karena sudah kelas menguasai dengan baik ini. Jadi kalau 50 Oh. ini berarti 5%. Hmm. 5% dari modal. Apakah ini bisa? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Yang penting belajar banyak di latihan itu sampai betul-betul menguasai. Belajar di akun demo mulai dari bertahap juga. Mulai bertahap. Modal tetap kita bertahap. Ini harus dikuasai dulu, harus dikuasai dalam jangka waktu yang cukup lama, artinya mencoba dengan mengambil profit sekian ini harus bisa konsisten, bukan satu hari profit besok rugi, satu hari profit besok rugi, tidak ada selesainya nanti. Meskipun satu hari itu misalkan ada 10 transaksi, yang 5 rugi, yang 5 profit, tetapi secara keseluruhan masih profit dan profitnya mendekati target. Misalkan targetnya 1%, yang mendekati plus minus itu. Jadi target itu tidak wajib harus sekian, mungkin bisa tidak sampai 1%, 0,9% atau 1,1% boleh. Yang penting target ini kita gunakan satu untuk memotivasi, yang kedua untuk membatasi, biar tidak liar Oh. emosi kita. Karena kalau tidak dibatasi, profit berapapun selalu kurang nanti. Oh. Gitu. Jadi misalkan kalau Iya. kita modal 1.000 untuk mendapatkan 5% ini perlu perjuangan ekstra untuk menguasai. Bukan tidak mungkin, tetapi membutuhkan latihan saja. Latihan baik penguasaan materi maupun penguasaan prakteknya ya. Karena ini Saya lupa Pak, kalau 5% maksudnya 5/100 kali modal ya Pak? yang maksudnya yang apa ya? Yang untuk menjabatkan apa? Yang 1-2% itu maksudnya Dari modal. Jadi dua misalkan per 100 kali modal ya? ya misalkan 1% berarti ya 1 dibagi 100 dikali 1.000 modal kita, gitulah Bu. Oh ya. Nanti ketemu 1%, 1%-nya berapa? 10 misalkan. Kalau 10 5% dolar. berarti 5 dibagi 100 dikali 1.000 ya. Nanti akan ketemu 50 dolar.
Ini ketemu 10 dolar begitu. Oke, saya ulang lagi, mungkin ada pertanyaan, ada kesulitan. Jadi tadi yang pemula, kelas grade paling paling kecil atau pemula namanya. Ini ambil 1-2% modal. Kemudian yang mahir atau tadi masih menguasai dulu, ini tahap menguasai, ini 3-5%. Kemudian ini mahir, ini bisa lebih dari 5%, bahkan 10%. Ya, tahapannya tentu harus pelan-pelan, harus step demi step, harus betul-betul menguasai. Kalau yang pemula 1-2%, 1-2% aja tidak bisa, jangan mengincar yang di atasnya dulu, harus kuasai Oh dulu. iya. Ya, contoh tadi modal 1000, contoh modalnya 1000 dolar. Berarti kalau 1% ini 10 dolar, 10-20 dolar. Ini berarti 30-50 dolar. Kalau di atas 10, kalau 10 misalkan ya 100 dolar. Ini adalah contoh target yang harus kita nanti tentukan. Sekali lagi, target ini tidak wajib harus terpenuhi. Terkadang ada kalanya nanti susah memenuhi. Jadi misalkan target saya 3%, ternyata tidak sampai 3%. Ini baru 2,5%, berat rasanya. Ya sudah, berhenti, tidak masalah. Oh. Yang penting untuk membatasi pergerakan kita biar tidak liar. Karena kalau tidak dibatasi, sekali lagi begitu nanti kita sering profit, ya, yang ada pada diri kita adalah satu kesombongan atau selalu menganggap remeh, merasa sudah mumpuni, merasa sudah menguasai, sehingga terus dianggap, oh ini masih bagus, ini masuk lagi, oh ini bagus peluangnya mau turun lagi, ini masuk lagi, dan seterusnya. Sehingga suatu saat nanti ada lubangan dalam yang kita tidak sadari. Begitu masuk, satu kali masuk, ya, sementara dari pagi ini bisa 10 kali transaksi profit misalkan, karena kita tidak membatasi dan tidak melihat targetnya, maka selalu dianggap pasar itu menguntungkan dan selalu sesuai dengan yang difikirkan. Maka satu saat ketika salah masuk dan salah, satu kali transaksi dan salah ini bisa menghapus semua profit, menghapus semua profit yang kita peroleh sebelumnya. Ini yang kita tidak berharap seperti ini. Maka ada perlu yang namanya target profit tadi. Nah, kemudian Oh, ini sekarang target profit per day ya Pak ya? Per ya hari? per hari. Kalau per bulan juga boleh, Oh. malah bagus. Tapi per hari juga bisa didapatkan kok. 1% ini mudah sekali. Ya, dengan catatan harus menguasai betul tekniknya, Iya. menguasai prakteknya, menguasai. 1% itu gampang. Ya, kalau misalkan modal 1000 untuk mendapatkan sehari 10, itu 10 dolar itu sangat-sangat gampang sekali. Ya, terutama nanti di XAU. Kalau di euro Oh. agak lumayan berat juga karena pergerakannya kecil. Maka saya lebih cenderung ke XAU, meskipun ini marketnya ekstrim, tapi ketika kita menguasai dengan baik, mampu memahami karakternya, nanti ini bisa menjadi ladang keuntungan Oh. yang tidak akan pernah berakhir. Ibaratnya ini gunung emas yang tidak pernah habis kalau kita gali tiap hari, meskipun profit tiap hari tidak akan pernah habis. Kok bisa begitu? Karena transaksi perdagangan ini mendunia, bukan 1-2 orang. Khususnya yang bermain ini adalah bank besar, bukan pedagang kecil, bukan. Ini yang bermain adalah bank besar, karena transaksi perdagangan itu, perdagangan mata uang khususnya, ini sebenarnya adalah pertukaran antar bank. Jadi Indonesia dengan misalkan Bank Amerika, Indonesia butuh US dollar, maka Indonesia beli, namanya beli US dollar. Sementara banknya Amerika menjual US dollar. Kenapa kita membeli US dollar? Karena kita butuh mengimpor barang dari luar. Dia tidak mau pakai rupiah. Sama halnya orang mau investasi di Indonesia, mau membangun pabrik di Indonesia. Uang yang dibawa ke Indonesia itu dalam bentuk USD. Tidak laku di kita, tidak bisa dipakai untuk belanja semen, tidak bisa pakai untuk belanja besi. Maka ini harus ditukar dengan rupiah.
US dollar ditukar dengan rupiah, berarti Indonesia atau banknya di Indonesia ini namanya menjual rupiah, membeli dolar Hmm. gitu. Dan ini terus terus akan berputar.